Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk penonton dimanapun kalian berada. Bersama saya Zanisa Kumaira dan rekan saya Vanessa Nabila dalam rangka penugasan mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal. Hari ini kami dari mahasiswi UNJ akan melakukan wawancara dengan seorang tokoh. Nah, topik hari ini adalah seputar dunia dubbing dan voice over. Ditemani dengan narasumber kita, tokoh wanita berbakat berusia 26 tahun yang sudah mendalami dunia dubbing dan voice over. Langsung saja kita bergabung dengan narasumber kita, yaitu Kak Melati Putri. Halo semuanya. Halo Vanessa. Iya. Selamat pagi. Mungkin sebelumnya kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk penonton-penonton kita nih nantinya. Bercerita sedikit ya Miss ya tentang sosok Kak Melati ini gitu ya. Ya, siap ya. Karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Betul. Kenal maka tahu. Oke. Halo semuanya para penonton. Perkenalkan, nama aku Melati dan sekarang aku aktif freelancer di dunia voice talent. Sebenarnya biar cakupannya lebih luas, tapi memang sekarang sedang bergelut sekali di dubbing dan mulai menekuni voice over. Seperti itu. Oke, iya. Sepertinya di pandemi saat ini itu tidak menyurutkan semangat kakak nih ya untuk dubbing dan voice over ya. Kelihatan sangat bersemangat. Kalau tidak seperti itu dapur tidak ngebul. Betul. Bisa pesan online ya. Iya betul Kak, apalagi usia kita saat ini. Iya, aduh. Harus tetap semangat. Iya betul. Oke, langsung saja nih ya Kak, mungkin tadi kan kakak menyebut bahwa kakak itu sudah mendalami dunia dubbing dan voice over nih sebagai freelancer. Nah, banyak orang yang belum tahu nih sebenarnya apa sih dubbing dan voice over itu. Mungkin banyak orang yang tahu kayak hanya seperti background atau pengisi suara biasa. Perbedaannya itu apa Kak? Oke, jadi sebelumnya aku tadi mungkin lupa ya menceritakan kalau sebenarnya aku ini bisa dibilang newcomer. Jadi aku itu mulai bergelut itu maksudnya mulai belajar mendalami ilmunya dulu itu dari awal 2019. 2018 aku mulai cari tahu nih, 2018 akhir. Kemudian aku nggak apa-apa ya, sedikit background dulu saya tadi aku lupa. Nggak apa-apa Kak, iya. Oke. Ya, jadi aku sebenarnya sebelum menggeluti ini aku itu melatih teater di sekolah SMA negeri. 2018 aku mulai coba cari informasi karena waktu itu belum se-hype ini. Jadi belum ada yang tahu gitu. Maksudnya ada yang tahu, mungkin komunitas yang sudah ada ya pasti. Nah, aku sendiri pun waktu itu benar-benar cari tahu dari nol. Karena waktu itu aku kan ada orang-orang yang memang sudah hobi, sudah tahu dubbing gitu, yang ini pengisi suaranya itu udah ada yang kayak gitu. Nah, kalau aku termasuk orang yang baru tahu ada ini, kemudian aku cari tahu dari online dulu karena waktu itu belum se-hype ini. Jadi dari YouTube waktu itu ada dubber senior yang punya channel YouTube dan dia mencantumkan kalau mau latihan atau ada nih Facebooknya kayak gitu-gitulah. Ya udah akhirnya ikut-ikut. Dari situ pelan-pelan, begini gitu. Nah, kemudian singkat ceritanya adalah aku mulai ikut online tersebut, komunitas sih waktu itu ya jatuhnya, dan ada audisi sandiwara radio waktu itu yang diselenggarakan oleh Radio KPK. Nah, ya udah berbekal karena aku emang suka acting dan aku pernah di teater juga, so ya udah nekat aja ikut audisinya waktu itu. Dan ya alhamdulillah 2018 itu pintu mulai terbuka lah, aku lolos di situ dua season waktu itu. Dan di situ aku baru beneran tatap muka, yang namanya mungkin teman-teman yang nonton nih tahu ya, pernah dengar namanya Tisa Julianti, terus ada Dabre Nobita, Kak Dewi Sartika, terus ada Mas Santosa Amin. Nah, waktu itu yang ternyata bergelut di Sandiwara Radio itu adalah juga para dubber senior waktu itu. Dan
aku sama sekali yang nggak terlalu intention ke situ, tapi ketika tahu ya amazed gitu. dan ternyata 2020 kesini ya, pertengahan ini yang juga semenjak ada viral dari voice over Garuda ya, Iya. Kak Bimo itu juga salah satu mentor aku, dan ya udah akhirnya orang juga jadi mulai terbuka, tidak hanya voice over, ternyata ke dubbing juga, karena bisa dilihatin juga di situ. Aku berarti sekarang ya kira-kira hampir 2 tahun akhirnya ya tapi wah perjalanannya sebenarnya agak-agak berat juga. Nah ini masuk nih mulai pertanyaannya tadi. Oke. Perbedaan antara dubbing dan voice over ya. Nah perbedaan yang paling mencolok adalah tadi yang pertama, dubbing itu dia udah ada tuh guide ya namanya. Kenapa? Ada orangnya ya Kak? Iya. Ada suara aslinya. Nah, kita itu eksplorasi risetnya itu dari yang sudah ada. Kita dibatasi lah ibaratnya. Tetap membutuhkan olah rasa yang bermacam-macam, tapi tetap ada directnya di film yang sudah ada itu. Kita nggak bisa ada adegan harusnya sedih gitu, misalnya sedih misalnya yang sedihnya tuh sedih kalem gitu, terus kita masukin sedih yang bentak-bentak yang nggak match lah. Iya Gitu. benar. Gampangnya karena sudah filmnya udah ada gitu. Nah, kalau voice over itu dia script itu memang kita based on script kan, sama-sama based on script, tapi script si iklan ini, dan meskipun sudah ada visualnya, kita ya karena belum ada sih yang sudah ada guide-nya, maksudnya guide seadanya lah, guide apa ya namanya, ada yang sudah diisikan tapi belum terolah gitu. Nah si voice over ini harus mengolah itu sesuai permintaan klien. Nah permintaan klien ini yang bermacam-macam, sehingga eksplorasi kita tuh harus kaya lah ibaratnya gitu. Iya. Yang paling gampangnya nih, yang kedua nih perbedaannya, kalau dubbing itu jangka waktunya tuh, durasi materinya tuh banyak, panjang. Ada yang 1 jam, 30 menit, 5 menit, 15 menit, bisa 2 jam, 2,5 jam gitu loh. Tapi kalau voice over iklan, paling lama aja mungkin 1,5 menit, 1 menit. Mungkin kalau yang company profile 5 menit. Tapi kalau yang beneran iklan ya 15 detik, 5 detik, 30 detik, 1 menit lah paling ini ya, paling umum. Paling lama. Iya. Itu gampangnya gitu. Iya, ternyata kakak ini tipikal orang yang merendah untuk meroket. Iya. Merendah. Bahasanya mungkin seperti itu. Iya, jadi dari penjelasan kakak tuh kayak, wah ternyata dubbing dan voice over tuh tidak semudah itu gitu. Kita ngulik-ngulik dari Instagram kakak juga, ternyata kakak suka bikin cover atau banyak lah segala macam, tapi masih dalam satu bentuk, yaitu bentuk penggunaan suara. Kakak nih lulusan ilmu komunikasi di Universitas Indonesia ya Kak? Ya. Dan kayaknya kalau dilihat dari latar belakang itu bisa lebih beragam atau lebih bisa, maksudnya lebih banyak pilihan bidang karirnya gitu Kak. Nah, kita mau tahu nih Kak, alasan Kakak memilih mendalami dunia dubbing dan voice over ini apa sih Kak? Oke. Aku sebenarnya komunikasinya itu lebih menjurus. Aku waktu itu belajar jurnalistik di media. Nah, sama sebenarnya, tapi waktu itu nyemplungnya itu ternyata lebih ke teater yang tadi aku sebutin. Jadi aku kerjaannya justru menjurus ke memang bidang seni. Tapi memang aku suka. Pertama aku memang suka acting, kenapa hal itulah yang membuat aku memilih bidang ini. Karena kalau acting kita pasti tahu lah, kalau nggak jadi aktris film, ya sinetron dan sebagainya, atau kita milih sebagai pemain teater, atau kita ya ini ternyata ada bidang baru suara yang kita bisa memakai ilmu keaktoran tersebut gitu.
Oke, jadi emang Kak Melati ini orangnya tipe orang yang sangat aktif ini. Di Instagramnya juga sering cover-cover, wah suaranya luar biasa nih, Betul. bagus banget nih. Mungkin nanti kakak bisa berduet dengan Vanessa, dia suka bikin cover-cover loh kak. Bohong Kak, nggak bohong. Lagu. Itu bercanda Kak, itu bercanda. Saya suaranya Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya, Nisa sama Vanessa tuh ya suaranya pasti punya karakter masing-masing gitu. Yang kalau diolah, pintar kita. Apa, Kak? Nah, kakak itu kan maksudnya ya mungkin masih pendatang baru lah ya dalam dunia dubbing dan voice over ini. Nah, gimana sih cara kakak mempromosikan diri gitu loh? Maksudnya cara nggak langsung kayak, ini loh, saya tuh dubbing dan voice over gitu. Sebenarnya kan kita baru tahu kakak itu dubbing dan voice over ya karena hanya dari media sosial, dan sosok dubbing dan voice over itu biasanya kayak kurang terpublikasi lah seperti itu. Iya. Ya, karena ya sama pokoknya kita kerja di balik mic lah ya, di balik layar. Jadi emang jarang terekspos ya karena berkat sosial media juga, dan berkat tadi ada yang viral juga, so ya itulah kita jadi terangkat semua gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kita mengeksplornya itu ada peluang lain sebenarnya. Nah, mumpung aku masih baru, ibaratnya mentah nih adonan, jadi aku bisa di-create apapun gitu loh. Wejangannya tuh seperti itu waktu itu. Nah, sebenarnya awalnya itu karena yang tadi aku bilang, aku tuh suka ikut belajar sana belajar sini kalau misalnya aku tahu, dan aku memang cari tahu gitu. Nah, dari situlah ya entah aku ikut komunitas apa, terus komunitas ini dan itu, akhirnya ya tidak hanya terjadi ilmu yang saling mentransfer, tapi juga informasi-informasi gimana sih dunia industrinya tuh baiknya tuh seperti apa sih gitu. Nah, mempromosikannya tuh mungkin kalau bisa dibilang nih, kalau istilah di iklan tuh soft selling. Jadi nggak yang ayo ibu pilih saya, suara saya paling bagus, gitu. Kayak kampanye ya itu. Ya, tapi kalau di iklan itu namanya hard sell. Jadi kalau misalnya teman-teman sedikit kalau misalnya mau gambaran hard sell itu gampang adalah lihat iklan-iklan all shop. Ayo ibu, ini 1 juta rupiah hanya hari ini. Ayo, nah, itu tuh hard sell tuh. Oh iya. Online tuh, ayo beli sekarang. Nah itu tuh kalau kita di-push kan, terinfluence untuk beli. Ayo gue mau beli nih, hanya hari ini. Wah, itu hard sell. Nah, aku soft sell. Soft sell tuh ibaratnya diem tapi ini nih, jalan gitu. Nah, ya ini produknya bagus loh. Nah gitu. Jadi, nah kalau aku ya promote-nya dengan, sebenarnya bukan mempromote juga, jadi sembari lah ibaratnya. Jadi sudah ada lingkupnya, sudah ada komunitasnya di dalam yang sudah profesional. Gitu. Untuk kakak sendiri, tantangan yang selama ini kakak hadapi apa sih Kak dalam dunia dubbing dan podcast? Oke, kalau disatukan ya, anggaplah umumnya ya. Ternyata sekarang ini bergeraknya tuh sangat cepat. Dalam artian gampangnya serba on the spot. Betul. Jadi baik dubbing maupun voice over, kalau kita dapat naskah itu bukan hamin seminggu. Rata-rata itu bisa ya, kalau di iklan bahkan lo datang lo baru dapat naskah. Waduh. Langsung kerja. Waduh. Wah. Gitu tuh. Harus udah siap ya. Harus udah siap gitu kita ya. Betul, dan lo gak dikasih waktu 5 jam untuk mempelajari itu. Lo langsung tancap, dengerin arahan siapa kreatif directornya, pengarah dialognya, lo lihat filmnya, lo lihat tayangan iklannya kalau udah syuting gitu materinya. Nah, itu pada saat itu sambil berjalan otak lo harus putar itu how to produce suara lo tuh seperti apa untuk produk atau untuk karakter di film tersebut.
Itu tantangan yang sangat aku rasain, dan buat teman-teman itu harus ya itu tadi aku bilang, makanya bisa dipelajari tapi itu modalnya harus sangat minimal, nggak harus yang perfect banget, karena aku pun sambil dapat pekerjaan, aku sambil belajar evaluasi diri. Aku kadang-kadang juga ada film-film yang misalnya aku dubbing kurang banget, gak attach banget tuh ada, itu pasti ada. Tapi dari evaluasi itu, makanya sambil ningkatin jam terbang, sambil belajar kayak gitu-gitu, itu makanya learning by doing. Tapi untuk masuknya itu yang dibutuhkan ya skill ya, maksudnya jangan nol banget ya gitu. Iya, betul. Biar kita sendiri punya image juga nggak enak kan kalau misalnya nih, ini juga mungkin ada kekhawatiran kadang-kadang kayak gini, lo dapat satu project, selesai nih, bisa jadi lo nggak dipanggil selama 3 bulan. Itu juga harus yang namanya freelance ya, bukan kita punya perusahaan terus setiap ini lo pasti dapat film, enggak juga. Setelah selesai project, tantangan selanjutnya adalah how to making another project. Gitu. Bukan cuma yang baru aja, tapi yang senior juga mengalami ya Kak ya? Iya. Jadi sama-sama sebenarnya gitu. Jadi emang kita itu nih, kita tuh harus sering-sering mengasah kemampuan. Jangan kita cepat puas. Iya, betul. Jangan cepat puas. Benar. Kata Kak Melati tuh tadi. Itu penting banget sih. Sering-sering mengevaluasi diri. Bener nih. Itu harus gitu. Evaluasi dan upgrade ya. Ya. Betul. Evaluasi habis itu diem. Overthink Kak, biasanya habis evaluasi overthink. Insecure kan? Iya. Biasanya. Tapi itu Iya. habis sih. Cuman habis itu bangkit lagi gitu aja sih. Iya, betul. Tinggal nunggu waktunya lah, proses itu. Rezeki mah nggak kemana. Kalau biasanya suka gitu tuh, kalau nggak dapet castingan, bukan rezeki lo nanti ada lagi. Gitu aja sederhananya. Iya, jadi harus berlapang dada lah istilahnya. Nah, menyambung sama jawaban kakak tadi kan, kalau voice over dan dubbing ini jobnya nggak nentu nih ya Kak ya. Nah, lalu gimana nih caranya biar maksudnya nggak tentu dapetnya kapan atau berapa banyak gitu kan. Nah, gimana nih caranya biar kakak tuh mempertahankan gimana pun caranya harus tetap kerja gitu kan, kata kakak tadi kalau nggak kerja dapur nggak ngebul. Nah, istilahnya begitu. Jadi mungkin selain voice over dan dubber ini, apa profesi Kak Melati itu apa sih Kak gitu? Iya, ada profesi lain? Oke. Jujur karena aku juga newcomer dan aku sudah memilih ini, jadi aku fokus ke sini. Fokus ke voice talent-nya itu. Tapi aku berusaha kalau memang ada pekerjaan nih, kadang-kadang ada pekerjaan lagi banyak nih. Nah, itu nabung. Jangan dihabisin duitnya tuh, udah nabung. Oh, pokoknya bulan depan aman. Nah, gitu-gitu aja lah gitu. Okay. Terus misalnya kalau aku lagi nggak dapat apa-apa ya aku belajar, terus tetap ikut kalau misalnya kan kadang tetap berkomunikasi ya, maksudnya kita kan tidak hanya bekerja mulu ya, kita bergaul sama kakak-kakak dubber. Aku cukup dekat juga, maksudnya sama beberapa kakak-kakak dubber, jadi ya kadang-kadang kita hangout, atau misalnya kalau misalnya beliau maksudnya di sana lagi kondusif tempat kerjanya, kadang aku diajak atau teman-teman yang lain diajak. Ya intensinya tapi bukan untuk dapat pekerjaan ya, memang itu bonus lah ibaratnya gitu. Tapi ya efektifnya tadi aku bilang, maksudku kita ya aktif aja di komunitas itu, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu komunitas mana yang misalnya tiba-tiba ada castingan gitu. Casting itu kan nggak harus dari studio yang kita pernah kerja ya. Kadang-kadang ada dapat dari luar, dari macam-macam kan, kayak gitu. Nah, itu ada juga online loh, kerjaan yang mungkin marketplace online ya. Misalnya pernah dengar kan, misalnya Fiverr, ada voice, aku lupa voice123.com apa gitu. Jadi klien luar negeri malah, untuk kan sekarang ada channel-channel digital kan, kayak yang di YouTube lah paling banyak. Ada tuh beberapa suka trending. Iya, betul. narasi itu kan tadinya
bahasa Inggris gitu. Nah, ada klien-klien luar negeri. Nah, ada juga teman aku satu komunitas gitu. Ya dia menawarkan aku terus kerjasama sampai sekarang masih. Jadi kadang alhamdulillah ada kerjaan yang dari rumah. Jadi ibaratnya klien luar negeri gitu ya, buat channel ini loh, bukan reality show ya, apa ya, anak kecil tapi pakai mainan terus ada ceritanya lah gitu. Nah, aku dubbingin tuh salah satunya karakternya. Alhamdulillah masih berjalan dan itu sangat juga membantu dalam hal pemasukan gitu. Tinggal kita sebagai freelancer ya pinter-pinter cari peluang dan memperasah skill gitu aja. Betul. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi udah banyak banget nih dijelasin tentang dubbing dan voice over, terus dari mulai teknik-tekniknya, tantangan dan lain-lain. Mungkin banyak nih yang tertarik untuk masuk dunia dubbing dan voice over. Nah, tipsnya ini apa sih sebenarnya? Apalagi kan buat pemula-pemula kayak kita nih misalnya gitu. Oke. Tips dari Kak Tipsnya? Iya, betul. Oke, boleh. Kalau memang apa dulu nih ya tujuannya? Kalau mau dijadikan hobi, sok atuh mangga bikin cover, bikin apa. Tapi kalau misalnya bikin cover, jangan lupa cantumin misalnya ini cover ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita suka lupa gitu, kita iseng-iseng nih bikin iklan dengan video yang sudah ada. Nah, karena tadi Vanessa sama Nisa bilang, ini siapa sih baru kenal? Nah, kadang-kadang orang suka tertipu. Kadang ada warna suara yang sama kan, ada yang mirip kan. Wah kamu iklan ini ya, padahal bukan. gitu. Itu lebih ke etika sih, lebih ke etika ya, tinggal hashtagin aja cover gitu. Nah, tapi kalau memang mau bekerja, tipsnya itu, kalau ini versi aku ya, pertama sih harus suka dulu ya. Suka tuh suka aja gitu, suka dunianya, suka acting sih sebenarnya. Itu akan lebih mempermudah, suka. Terus yang kedua, aktif sendiri, jangan mau bergantung sih menurut aku. Cari tahu apapun ya, ilmunya, komunitasnya, relasinya. Terus ketiga, kalau misalnya di iklan itu, baiknya adalah kita sudah paham dengan karakter suara kita, selling point. Nggak ada di dubbing juga menurut aku ya. Selling point. Karakter, jadi gini, bagus untuk mempelajari semuanya, tapi kalau nggak ada yang ditonjolkan, kita mau jualan apa? Gampangnya gitu. Nah, aku ya, misalnya ini based on aku ya. Misalnya, aku sopran. Pasti peluang aku suara remaja bisa, suara anak kecil bisa nyampe, biasanya kan kecil-kecil tuh soalnya. Nah, itu tuh kan bisa nyampe lah ibaratnya. Suara centil, gimana sih? Misalnya kayak gitu-gitu tuh. Terus suara misalnya ibu muda. Karena kalau ibu muda kan dia rendahnya kan nggak terlalu rendah. Saya mau beli sayuran dong, bisa nggak? Ini susunya bagus loh untuk kamu. Misalnya kayak gitu. Kalau di dubbing tuh dalam tanda kutip itu enaknya karena ada guide-nya kan. Nah, kita bisa meriset itu dari apa yang sudah ada kayak gitu. Kayak yang keempat itu berani, kalau ada kesempatan coba aja, tapi tetap pelajari dulu ilmunya. Karena kalau kita casting, jangan sekali-sekali kita memperlihatkan kita tidak bisa. Karena kalau kita udah casting, berarti kan kita mau kerja. Iya. Gak mungkin kita kerja terus, maaf ya Kak, saya nggak bisa Kak. Maaf, saya baru Kak. Oh, udah coret itu. Langsung. Mohon maaf. Dan itu bisa pengaruh loh ke yang lain. Ya kan, ini kan tadi aku bilang, ini sudah sesuatu yang terbentuk. Jadi komunikasinya pasti ada. Kalau yang itu tuh jangan di casting tau. Iya. Nah, itu maksudnya first impression itu ya penting. Meskipun kalau kita mau kita gagal, kita berhasil, nah itu urusan belakangan. Kayak gitu sih. Yang kelima, yang terakhir ini penting dan buat aku long lasting juga ya. Itu attitude. Sebenarnya buat kesemuanya ya, buat semua pekerjaan, attitude it's very important.
Karena skillful kita, kemampuan kita bagus, tapi attitude kita kurang tepat, dan segala macam, ya itu akan sangat pengaruh untuk keberlangsungan hidup. Betul. Tapi itu kan memang umum ya, maksudnya ya siapa juga yang mau satu kerjaan sama ini, kecuali memang ya ada kasus yang lain, misalnya dia emang klien maunya itu ya enggak, ya kita yang berarti yang sekelilingnya yang menerima ya kayak gitulah. Tapi buat dimanapun attitude itu ya harus dijaga, harus betul Kak. Tekan bahwa attitude kita tetap sama yang di atas, sama guru kita, bahkan sama temen se-teamwork ya harus. Karena attitude gak usah yang neko-neko, natural aja. Iya benar. Itu menggambarkan kualitas diri kita gitu ya Kak ya. Iya betul. Secara tidak langsung. Gitu deh. Keren banget sih, kita jadi tahu hal baru ya Nis ya. Iya. Tadinya kita jadi terbuka banget gitu loh. Betul, kita ngobrol sama Kamla, kita jadi tahu nih. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Iya. Kita nanti bisa bikin seminar loh Nis, tapi nanti kita undangnya yang senior ya Kak ya. Iya. Betul sekali. Ini kita jadi itu loh, bidang pekerjaan kita juga loh. Iya. Mahasiswa Iya benar. Buat senior ya mungkin itu juga bisa jadi sharing profession ya. Jadi orang nggak salah arah lah, nggak salah tangkep gitu. Betul. Karena gini. Masih ada yang bilang kalau kerjaan suara tuh gampang, cepat dapat duit. Hey, mereka mungkin sudah yang kita lihat sudah belas tahun dan segala macam. Kita cuma lihat hasilnya saja yang sudah bagus, tapi prosesnya tuh pasti setiap yang bagus itu pasti prosesnya akan membutuhkan waktu dan effort dan perjalanannya juga tidak mudah pastinya. Betul. Itu sih yang orang lain banyak nggak tahu. Iya betul. Begitulah. Jadi emang kita harus, kalau pengen mencoba sesuatu yang baru itu kita harus suka dan mencintai dulu ya kayak. Kalau udah suka enak soalnya jadinya nggak beban. Kalau nggak suka tuh, masuk aja susah. Betul. Karena gini, pada akhirnya kalau memang yang masuk industri, kalau menurutku ya akan ada seleksi alam. Ya bisa jadi banyak faktor, tapi kayak ada tereliminasi sendiri gitulah. Gitu. Tapi jangan takut duluan. Betul. Nyemplung aja dulu. Iya, yang penting udah pernah gitu lah. Iya, jangan jadi takut, jangan. Maksudku itu biar, karena aku pun kayak gitu, jadi itu bahkan membantu ya, kita denger yang pahit-pahit aja, itu sangat membantu supaya kita bisa nimbang-nimbang, gue jalan terus atau nggak deh gue jadiin ini hobi aja, kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Melati atas waktunya. Telah menyempatkan waktunya. Kalau ada salah-salah kata, aman akan ditonton penonton. Kalau banyak kata bercita-cita. Iya. Baik, mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih buat Kak Melati sebagai narasumber kita, banyak banget nih ilmu-ilmu yang kita dapetin dan semakin terbuka lah bahwa sebenarnya pada umumnya semua pekerjaan itu ada kesulitannya masing-masing lah ya, ada prosesnya masing-masing. Betul nih. Termasuk juga dubbing dan voice over, betul. Ya. Baik, kita tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.